Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman. Masih bersama saya Dudun. Dan sudah pastinya juga di channelnya Dudun Aslam. Dan sudah pastinya juga teman-teman ya, di video ini ya, saya tuh akan sedikit banyak akan bercerita tentang pengalaman pribadi saya sewaktu saya mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis di tahun 2022. Nah teman-teman yang baru bergabung nih ya, jangan lupa juga ya dibantu subscribe-nya dan like-nya juga teman-teman. Dan adapun yang pengen ditanyakan silakan di kolom komentar teman-teman ya. Nah teman-teman perlu diingatkan juga nih ya, biar nggak salah paham ya teman-teman ya. Saya di sini juga bukan dokter teman-teman ya, jangan lupa ya, saya tuh bukan dokter teman-teman ya. Jadi saya tuh nggak bisa nyembuhin ini itu teman-teman ya. Saya di sini cuma mensupport kalian ya, agar kalian tuh cepat pulih ya kan, biar tenang, biar relax ya kan, menyemangati kalian ya. Dan tak lupa nih teman-teman ya, yang kemarin ya teman-teman kan ya, libur panjang ya kan kemarin. Nah mungkin besok sudah aktivitas lagi ya. Saya doakan teman-teman ya, agar teman-teman tuh cepat pulih ya, cepat sehat lagi, biar aktivitas itu nggak banyak keganggu teman-teman. Nah untuk pembahasan hari ini kita akan membahas kenapa penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis tuh jangankan untuk ketawa ya, untuk senyum aja nih, senyum waduh itu nggak ada gairah teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Nah ini alasannya kenapa ya. Jadi wajar teman-teman ya, ketika kita yang merasakan banyak banget sensasi yang dirasakan ya, makanya jadi ngaruh juga ke moodnya juga, ke perasaannya juga ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tuh nggak usah khawatir juga ya, nanti juga bakalan normal lagi. Yang penting apa nih, mulai sekarang seperti biasa teman-teman ya, diingatkan lagi, karena penderita asam lambung tuh harus sering diingatkan teman-teman ya, untuk pentingnya makan, minum ya kan. Dan misalkan ada yang vitamin yang harus dikonsumsi ya silakan diminum teman-teman ya, nggak usah takut juga ya. Yang penting nih, air putihnya teman-teman ya sangat penting. Jadi untuk kebutuhan sehari-harinya cobalah mulai sekarang. Nah teman-teman tuh disiplin ya dalam memenuhi kebutuhan air putihnya, air mineralnya ya kan. Dan tak lupa juga nih, teman-teman tuh suka sering lupa yang namanya makan teman-teman. Simple tapi banyak banget yang masih apa ya, lupa. Jadi makanya harus sering diingatkan ya. Jadi ketika menonton video seperti ini diingatkan makan, nantinya bakal oh iya saya belum makan. Nah seperti itu teman-teman. Kenapa saya sering ya mengingatkan pentingnya makan? Karena ya syarat wajib orang pengen cepet sembuh sehat tuh salah satunya makan teman-teman ya. Ketika makan, nah ketika sudah makan, minum obat, misalkan ada obat yang harus dikonsumsi, udah aktivitas aja teman-teman, nggak usah takut ya, nggak bakal pingsan ya, paling lemes doang. Kalau misalkan lemes juga ya udah duduk istirahat ya kan, sambil minum air putih teman-teman. Biar apa? Biar relax nantinya ya. Jadi teman-teman tuh bisa berpikirnya lebih fokus lagi, lebih positif lagi ya. Karena kenapa? Penderita lambung tuh ya pasti ada namanya pelin-pelan teman-teman ya, terjadi perubahan, jadi wajar juga teman-teman ya. Termasuk ini nih untuk yang lagi susah ketawa, jadi wajar juga teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Karena saya juga waktu sakit sama teman-teman ya. Padahal kita sudah nonton yang lucu-lucu, ibaratkan video-video, tetap nggak ada gairah, karena di otak kita, mindset kitanya cuman ada pikiran-pikiran yang horor ya, tentang penyakit salah satunya ya. Kenapa seperti itu ya, wajar juga teman-teman ya, karena lambungnya lagi error ya kan, fungsi tubuhnya pun semuanya pasti terganggu. Nah makanya teman-teman tuh harus sering-sering lah, maksudnya untuk sharing sama ya orang-orang yang sudah pernah ngalamin sakit ya kan. Adapun di grup-grup lambung teman-teman ada plus minusnya juga sih teman-teman ya. Satu sisi kita apa ya, oh banyak juga ternyata ya teman-teman yang gangguan lambung ya kan, yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Tapi kan sisi lain juga nih teman-teman harus dipahami teman-teman ya,
nanti ada masanya teman-teman tuh nggak harus mengunjungi grup-grup lambung teman-teman ya. Mau itu WA lah, mau itu di Facebook lah, atau medsos apapun ya teman-teman. Kenapa? Karena udahlah, kita fokuskan saja untuk gaya hidup saatnya aja. Jadi ada nantinya masanya kita tuh harus masa bodoh teman-teman ya. Masa bodoh tuh udahlah, selama itu menyangkut kesenangan kita ya udah kita lakukan saja, selama itu tidak merugikan orang lain teman-teman ya pastinya. Jadi udah fokuskan saja ya kan untuk pemulihannya, gaya hidup sehatnya, dari mulai makanannya, jenis makanannya, jam makannya juga cobalah mulai didisiplin teman-teman ya, mulai diatur jam-jamnya ya. Kenapa? Karena usaha sekecil apapun itu tuh nggak bakalan mengkhianati kalian. Nanti kalian sendiri yang bakal merasakan gimana efeknya, gimana yang dirasakan di tubuh teman-teman seperti itu ya. Makanya teman-teman tuh harus semangat ya. Nah kembali lagi untuk masalah dari yang susah tersenyum, yaitu ya nanti juga bakal tersenyum normal lagi teman-teman ya. Yang penting mah udah kita tuh jangan kebanyakan rebahan, jangan mulai dialihkanlah pemikiran-pemikiran jeleknya ke pemikiran yang lebih bagus. Contohnya seperti apa ya, ini teman-teman ya. Contohnya tuh ya, ketika pikiran lagi sedang kusut, sedang kumat ya teman-teman, tinggal dialihkan ya dengan cara apa ya, dengan cara memikirkan sesuatu yang indah-indah, yang menyenangkan, perencanaan-perencanaan yang bagus, positif begitu teman-teman ya. Makanya harus semangat ya, jangan takut, jangan khawatir gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis pasti normal lagi teman-teman. Yang penting makan. Nah salah satunya itu seperti biasa. Kenapa ya sering diulang-ulang teman-teman ya, karena teman-teman tuh suka lupa. Nah yang tadinya rebahan mulu ketika mendengarkan video-video seperti ini, nanti teman-teman tuh bakal semangat lagi untuk menjalaninya gitu teman-teman ya. Nah kalau misalkan nih ya, kalau mau ngikutin cara saya ya, saya tuh lebih ke terapi minum air hangat teman-teman ya. Jadi setiap minum tuh usahain selalu minum air hangat teman-teman ya. Dan tak lupa juga untuk stamina-nya, saya lebih sering konsumsi yang namanya madu teman-teman. Kalau untuk madu ya bebas lah ya, cuman jangan yang madu pahit dulu, takutnya kaget juga teman-teman ya. Udah yang madu kan ada tuh, madu yang hitam tuh kan agak pahit tuh, yang madu pahit sebutannya kan. Kalau teman-teman masih nggak yakin, yang bagusnya yang manis aja ya. Oke, nantinya ada iklan sebentar teman-teman ya. Makanya teman-teman ya, untuk menjaga stamina tetap ada biar nggak cepet lemes ya. Ayo makan minum madu teman-teman ya. Madu kan ya terserah lah, mau yang madu murni, madu TJ yang masuk jenis madu lah ya kan, udah gak apa-apa, cuman gitu teman-teman ya. Dikonsumsinya itu kalau saya pribadi itu nggak tentu teman-teman ya, kadang setengah jam sekali, kadang sejam sekali, kadang 2 jam sekali. Yang pasti dalam sehari itu saya sering konsumsi madu teman-teman ya. Dan minumnya juga nggak harus langsung sekaligus teman-teman ya, dikit-dikit aja minumnya. Tadi juga setengah sendok teh ya kan, udah gitu aja. Yang penting mah kita ada asupan yang manis-manis, dan ditambah dengan maksudnya dengan air putihnya juga teman-teman, sangat penting ya. Apalagi untuk air hangatnya itu mampu meredam asam lambungnya biar nggak naik ya. Oke teman-teman, nanti kita akan lanjutkan lagi dengan video yang lainnya. Dan sudah pastinya tetap cihuy, tetap semangat teman-teman ya. Oke, nah teman-teman, kita akhiri dulu video ini. Nanti kita akan buatkan lagi video yang berikutnya, dan tentunya juga sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Dan tetap sehat, tetap waras. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.